Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Muhammadin Nabiyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'al huda amma ba'd. Pemirsa Jendela Ramadan dimanapun Anda berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap istiqomah menunaikan ibadah Ramadan pada tahun 1447 Hijriah ini. Kali ini kita akan membahas tema tentang zakat. Sering digunakan ungkapan membayar zakat. Nah, zakat itu adalah salah satu dari 5 rukun Islam. Nah, sebagai rukun Islam, zakat itu wajib ditunaikan bagi mereka yang berkewajiban. Karena tidak semua umat Islam itu berkewajiban untuk membayar zakat. Nah, siapa yang diwajibkan membayar zakat itu? Yang pertama tentu orang yang memiliki harta yang mencapai 1 nisab dan haul. Nisab itu artinya hitungan jumlah tertentu dari harta yang kita miliki, yang dengan jumlah itu kita harus bayar zakat. Yang kedua, harta itu kita miliki dalam hitungan 1 haul, 1 tahun. Nah, 1 tahunnya itu tidak harus di bulan Ramadan, bisa di bulan apa saja, gitu. Tapi dimiliki selama 1 tahun. Nah, jenis harta yang dizakati itu ada harta kekayaan, disebut dengan zakat mal gitu. Zakat mal itu bisa dari aset yang kita miliki, misalnya punya ternak gitu kan, punya kerbau, punya sapi, punya kambing, bahkan sebagian berpendapat punya kuda gitu harus dizakati juga, tentu kalau mencapai nisabnya. Kemudian bisa juga zakat yang berasal dari income, pendapatan. Ini sering disebut dengan zakat profesi. Itu masuk kategori dalam zakat mal atau zakat perdagangan misalnya, dan seterusnya itu zakat mal. Yang kedua itu zakat dari tambang. Nah, kalau ada punya tambang itu juga zakat itu. Atau zakat dari harta temuan, harta sering disebut dengan harta karun ya, harta rikas itu juga dibayar zakatnya. Kemudian zakat pertanian, nah, itu juga dibayarkan zakatnya. Yang ketentuannya masing-masing berbeda-beda. Nah, kemudian ada lagi zakat fitrah. Tapi kalau ini tidak pakai nisab, tidak pakai haul ya. Zakat pertanian juga nggak pakai haul. Karena begitu panen harus dibayarkan, wa atu haqqahu yauma hasadi, begitu panen dibayarkan. Rikas juga begitu, tambang juga begitu. Nah, yang harus 1 tahun itu yang tadi, yang zakat mal itu. Nah, zakat itu adalah ibadah yang memiliki 3 dimensi. Sesuai dengan pengertian bahasa, zakat itu artinya membersihkan. Yang dengan kita berzakat itu, pertama kita membersihkan jiwa kita, tazkiyatun nafs. Membersihkan jiwa kita dari sifat-sifat tercela, wabil khusus sifat bakhil, kikir, dan sifat-sifat yang menghalangi kita untuk mengeluarkan harta yang kita miliki bagi orang lain. Yang kedua adalah tazkiyatul mal, membersihkan harta kita dari hak orang lain yang ada pada harta kita itu. Di Quran disebutkan wa fi amwalihim haqqum maklum lisaili wal mahrum. Dalam harta mereka itu ada hak yang memang itu sudah jelas bagi orang-orang miskin yang fakir dan bagi orang miskin yang dia itu miskin gitu. Miskin yang meminta-minta dan miskin yang tidak meminta-minta. Nah, yang ketiga adalah tazkiyatul muskilat, menghilangkan berbagai macam problematika sosial. Disitulah kemudian zakat itu harus ditasarufkan kepada 8 kelompok yang berhak menerima, namanya 8 asnaf. Dan yang terutama adalah untuk fakir, miskin, kemudian ghorim, kemudian amil, kemudian sabilillah, membebaskan manusia perbudakan, untuk ibnu sabil, dan asnaf yang lain. Yang karena itu maka zakat itu akan bisa menjadi formula untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan sosial. Sehingga karena itu maka
Kalau manusia punya jiwa yang bersih, maka dia akan menunaikan zakatnya itu tanpa ada perasaan berat, tanpa ada tekanan, dan kemudian dia mentasarufkan atau menyalurkan zakatnya itu kepada kelompok yang berhak menerima untuk membebaskan mereka dari berbagai macam problematika yang mereka hadapi. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah kesadaran untuk berzakat, untuk kebersihan jiwa kita, dan untuk membantu meringankan, menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.